Pertarungan di antara Honda PCX dengan Yamaha NMAX tentu saja menjadi salah satu segmen skutik premium 150cc yang cukup menarik sekali untuk kita simak dan bahas, yang dimana pada masing-masing skutik tersebut tentu saja memiliki dan mempunyai karakter yang hampir sama, yaitu berbadan bongsor dengan dek lebih memanjang. Namun jika kita lihat dari spesifikasinya, tentu saja Honda PCX pada 2020 ini memiliki dan mempunyai lini varian yang lebih lengkap, terutama pada versi hibrid dan motor listriknya. Benarkah demikian? Yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Honda PCX merupakan salah satu pelopor motor skutik premium bermesin 150cc, yang dimana awalnya PT Astra Honda Motor atau AHM mendatangkan PCX dengan mesin bertenaga 125cc, kemudian diganti dengan 150cc yang diimpor secara langsung dari negara Vietnam, yang dimana pada saat itu PCX masih menjadi pemain tunggal sebelum hadirnya Yamaha NMAX. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe setelah habis menonton video ini, agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan setiap ada informasi dan update terbaru dari kami. Let's go! Honda PCX merupakan salah satu pelopor skutik premium di kelas 150cc. Honda PCX mempunyai karakteristik yang lebih mengutamakan kenyamanan dalam berkendara. Honda PCX lebih lincah dalam bermanuver, sehingga sangat cocok sekali untuk pemakaian di kota-kota besar. Karena lebih mengejar kenyamanan, maka karakter mesinnya tentu saja tidak seagresif rivalnya Yamaha NMAX. AHM selaku produser motor ini terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai dan beragam fitur dan teknologi yang lebih canggih pada PCX ini. Kalau bahasa Sundanya, canggih itu can kepanggih. Seperti adanya fitur Smart Key System dan fasilitas lainnya seperti charging di konsol depan. Hanya saja untuk suspensi belakang pada Honda PCX ini bisa dibilang masih memakai shockbreaker biasa saja. Bukan sejenis subtanknya seperti miliknya ADV 150, sekalipun bukan subtank, karakteristik suspensi Honda PCX jauh lebih empuk. Sudah bukan rahasia lagi kalau pabrikan motor biasanya hanya memakai satu basis mesin saja untuk beberapa model yang berbeda, yang dimana ini juga yang dilakukan oleh Astra Honda Motor untuk membuat dan menggarap Honda PCX. Contohnya dengan memakai basis mesin yang serupa seperti halnya Honda Vario 150. Dan sekalipun basis mesinnya bisa dibilang sama, bukan berarti bahwa karakter outputnya juga sama. Untuk mesin Honda PCX yang standar memiliki perbandingan diameter X langkah, yaitu sekitar 57,3 x 57,9 mm, yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 10,8 kW ataupun setara dengan 8.500 rpm. Dan untuk torsi maksimumnya yaitu sekitar 13,2 nanometer ataupun setara dengan 6.500 rpm. Adapun Honda PCX yang versi elektrik hanya mampu menghasilkan output maksimal yaitu sekitar 4,2 kW. Ini yang paling rendah tenaganya dari semua seri Honda PCX. Kemudian untuk Honda PCX yang versi hibrid tentu saja tenaganya jauh lebih besar karena adanya motor listrik dan memiliki tenaga tambahan dari motor listrik sekitar kurang lebih 1,4 kW ataupun setara 3000 rpm. Dan torsi maksimumnya mencapai 4,3 nanometer atau setara dengan 3000 rpm. Sebelum kita membahas seputar kekurangannya, kita akan bahas terlebih dahulu seputar kelebihan dari Honda PCX ini. Next. Walaupun dari segi tampilan Honda PCX sudah sangat kental dengan nuansa elegan, yang dimana Honda PCX 2020 ini juga tersedia dengan pelek model baru dengan berlabur warna emas. Dan pada sentuhan warna emas, pelek ini sukses membuat Honda PCX 2020 akan terasa lebih megah dan mewah. Ini bukanlah hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak Honda, karena sebelumnya hal ini juga telah ditawarkan sama pada Honda Vario 150. Honda kali ini patut kita apresiasi dalam merancang desain motor PCX 150. Walaupun desainnya bodinya terlihat gembrot
Akan tetapi handling dari Honda PCX 150 ini tentu saja lincah dan presisi, yang dimana pengendara tidak akan kesulitan saat melakukan manuver di jalan-jalan yang pada kendaraan seperti halnya di ibu kota. Untuk pilihan warna sendiri yang ditawarkan pada PCX ini telah menonjolkan kesan yang lebih elegan, namun pada Honda PCX 2020 ini untuk aura elegan motor ini sudah dipastikan makin meningkat dengan berbagai pilihan warna baru. Berdasarkan data yang kami rangkum, di mana ada 2 pilihan warna baru yang bisa kita pilih. Dibandingkan versi sebelumnya, untuk wheelbase Honda PCX 150 generasi ketiga ini, wheelbase-nya lebih pendek yaitu menjadi 1313 mm dan dengan ban depan yaitu 1080/14 dan ban belakang yaitu 120/70/14. Dan dengan ban yang lebar tentu akan membuat motor lebih mudah saat bermanuver, ditambah lagi wheelbase-nya yang pendek akan semakin mudah membuat dalam berbelok. Bagian pelek Honda PCX bukan salah satu yang mendapatkan perhatian sentuhan warna emas, yang dimana Honda PCX 2020 juga hadir dengan emblem warna emas pada kedua sisi bodinya. Improvisasi ini pun tentu saja menjadi salah satu faktor alasan kenapa harga Honda PCX 2020 ini mendapatkan penyesuaian. Yang menjadi catatan bahwa emblem berlapur warna emas ini tidak tersedia pada semua versi, yang dimana hanya tersedia pada varian warna Glorious Matte Black saja. Dan untuk pilihan warna lainnya tentu saja masih dibekali emblem berwarna silver. Untuk basis pengereman pada Honda PCX 150 memang fiturnya tidak selengkap pada Yamaha NMAX, tetapi menurut saya sudah cukup lebih baik untuk pemakaian harian. Karena Honda PCX hanya memakai rem ABS pada roda depan saja, dan untuk roda belakang masih memakai rem cakram biasa. Untuk opsi yang lainnya yang masih ada menggunakan rem kombi brake system dengan kombinasi rem cakram di bagian depan dan tromol di bagian belakang seperti kebanyakan pada jenis motor Scottish. Sebelum muncul Yamaha NMAX 2020 sebagai rivalnya, yang dimana Honda PCX lah yang menjadi salah satu pelopor yang sudah menggunakan lampu hajar di segmen skutik premium di Indonesia, yang dimana fitur ini tentu saja dapat digunakan untuk memberi sinyal sebagai tanda bahaya, terutama untuk memberitahukan kepada pengendara yang ada di belakangnya. Untuk Honda PCX generasi yang ketiga ini di Indonesia hadir dengan gaya mengutamakan kesan elegan, mewah, dan kenyamanan. Walaupun demikian, sebenarnya karakter yang sesungguhnya dari desain Honda PCX ini adalah memiliki aura sporty saat dikendarai. Dan tentu saja bukan dari segi performanya, melainkan dari posisi berkendara yang memang lebih cenderung ke skutik mainstream. Desain fairing pada bagian depan lebih melebar dengan headlamp yang berdesain seperti sebuah burung bersayap. Untuk sistem pencahayaan Honda PCX, baik untuk lampu pada bagian depan maupun lampu bagian belakang, seluruhnya sudah menggunakan teknologi LED. Selain itu, pengendara juga disuguhkan sebuah instrumen cluster dengan gaya full digital yang khas seperti halnya pada skuter premium. Setelah kita mengetahui beberapa kelebihan dari Honda PCX ini, saatnya kita rangkum beberapa kekurangan yang terdapat pada Honda PCX ini. Next. Untuk karakteristik tenaga pada mesin Honda PCX ini, untuk tenaganya bisa dibilang turun secara signifikan, terutama saat kita menutup gas. Yang dimana ini tentu saja akan membuat pengendara harus lebih lincah dalam buka tutup gas untuk mensiasati tenaga yang mendadak drop, dengan tujuan agar naiknya tenaga juga menjadi lebih cepat. Berbicara soal mesin motor Honda PCX, kelemahan yang sering muncul pada Honda PCX 150 ini juga sering kita jumpai pada Honda Vario 150, yaitu gredek, yang dimana gejala ini yang berupa getaran saat melakukan akselerasi di awal yang berasal dari mangkok CVT. Penyebabnya adalah karena kampas kopling sentrifugal yang kurang menggigit mangkok kopling tersebut, biasanya karena adanya debu yang menempel pada bagian tersebut sehingga muncul sedikit selip. Dan penyakit gredek ini juga setelah dikaji secara umum muncul pada motor-motor yang ada di perkotaan. Lah, kok bisa begitu? Yang dimana kondisi jalanan yang sering macet tentu saja akan membuat gesekan antara kampas sentrifugal dan mangkok kopling lebih sering terjadi. Logisnya seperti itu.
Dan penyakit ini biasanya bisa hilang jika kita rutin untuk membersihkan bagian mangkok kopling tersebut ataupun dengan melakukan sedikit modifikasi di bagian tersebut. Berbicara soal harga, untuk harga Honda PCX 150 yang versi ABS sebenarnya masih dibilang mahal untuk tahun 2020 tersebut. Apalagi jika dilihat dari selisihnya dengan versi yang CBS hampir mendekati 3 jutaan. Dan selain itu, fitur ABS hanya tersedia di roda bagian depan saja. Padahal untuk kompetitornya dan rivalnya sudah mengaplikasikan di dua sisi roda, yaitu roda depan dan belakang. Dan sekalipun memiliki penampilan yang elegan dan megah, tetapi untuk desain decknya bisa dibilang punya ukuran yang memang cukup agak sempit, sehingga kaki tidak terlalu bisa meminjak dengan secara luasa dan bebas, apalagi kalau orangnya gede-gede. Dan selain itu, dari posisinya kurang landai sehingga membuat pengendara tidak ubahnya seperti halnya sedang mengendari skutik biasa saja. Setelah kami kaji ulang, ternyata Honda PCX ini bisa dibilang sebagai motor yang nanggung, baik itu digunakan untuk sebagai kendaraan harian maupun crosser touring antar wilayah. Skutik bongsor ini memiliki dan mempunyai performa yang lebih lincah, akan tetapi akselerasi mesinnya kurang agregat dan agresif. Honda PCX yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini hanya tersedia dalam 3 varian saja, yang diantaranya adalah versi CBS sekitar Rp 29 juta rupiah harga tergantung OTR. Kemudian ada versi ABS sekitar Rp 32 juta harga tergantung OTR. Dan yang paling canggih adalah versi hibrid dengan harga fantastik sekitar 42 juta harga tergantung OTR. Walaupun ada yang varian PCX elektrik, tentu saja unit tersebut tidak dijual secara umum karena masih bersifat disewakan untuk kalangan korporasi. Dan untuk tarif sewa motor listrik ini per bulannya mencapai sekitar 2 jutaan, berikut dengan garansi gratis maintenance-nya. Untuk unit Honda PCX yang dipasarkan pada tahun 2020 ini sebenarnya masih memiliki kesamaan dari spesifikasi seperti yang diluncurkan pada 2017 lalu sebagai generasi pertamanya. Bila kita teliti lebih lanjut, alasan AHM meluncurkan Honda PCX ini dari segi spesifikasi Honda PCX ini disiapkan untuk menahan laju dari Yamaha NMAX yang semakin hari semakin banyak penggunanya. Ya, namanya juga persaingan bisnis, so sah-sah saja. Oke, sekian dulu sahabat Ripat semuanya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari Honda PCX yang dirilis pada tahun 2020 tersebut. Semoga review kali ini bisa memberikan wawasan untuk kita semuanya. Sekarang menurut Anda kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari motor tersebut? Jangan lupa berikan argumennya dan komentar di bawah ya. So, sekian dulu informasi kali ini. Jangan lupa untuk selalu tetap tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.